Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Ristiono. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait materi teorema limit. Langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama. Di sini ada sebuah definisi. Misalkan, A itu merupakan himpunan bagian dari R, di mana fungsi R ini mendekati ke R. Dan C anggota di R merupakan suatu titik klaster dari A. Kita mengatakan bahwa F terbatas pada suatu lingkungan dari C jika terdapat lingkungan min delta dari C, V delta C, dan suatu konstanta M positif sedemikian sehingga kita mempunyai mutlak Fx kurang dari atau sama dengan M untuk setiap X anggota A dan V delta C. Selanjutnya, terdapat sebuah teorema yaitu jika A merupakan himpunan bagian dari R dan fungsi A mendekati R mempunyai suatu limit pada C anggota R, maka F terbatas pada suatu lingkungan dari C. Untuk pembuktiannya, jika L sama dengan limit Fx di mana X itu mendekati C, maka oleh teorema 4.1.6 dengan epsilon sama dengan 1, terdapat delta positif. Sedemikian sehingga jika mutlak X min C ini berada di antara 0 dan delta, maka mutlak Fx min L itu kurang dari 1. Dari sini, oleh teorema akibat 2.3.4a, maka didapatkan mutlak Fx min mutlak L kurang dari atau sama dengan mutlak Fx min L kurang dari 1. Oleh karena itu, jika X anggota A dan F delta C, maka X tidak sama dengan C. Dan selanjutnya, mutlak Fx kurang dari atau sama dengan L ditambah 1. Jika C bukan merupakan anggota dari A, kita ambil M sama dengan mutlak L plus 1. Sedemikian, jika C anggota A, kita ambil M sama dengan supremum dari himpunan mutlak FC dan mutlak L plus 1. Ini berarti bahwa jika C anggota A dan F delta C, maka mutlak Fx kurang dari atau sama dengan M. Ini menunjukkan bahwa F terbatas pada V delta C yang merupakan suatu lingkungan min delta dari C. Selanjutnya, terdapat sebuah definisi yaitu misalkan A merupakan himpunan bagian dari R dan misalkan pula F dan G fungsi-fungsi yang terdefinisi pada A ke R. Kita mendefinisikan jumlah F plus G selisih F min G dan hasil kali G pada A ke R sebagai fungsi-fungsi yang diberikan oleh F plus G kali X sama dengan Fx plus Gx. F min G kali X sama dengan Fx min Gx. Dan Fg kali X sama dengan Fx Gx. Untuk semua X anggota A. Selanjutnya, jika B anggota R, kita definisikan kelipatan BF sebagai fungsi yang diberikan oleh BF X sama dengan BF kali X untuk semua X anggota A. Akhirnya, jika Hx tidak sama dengan 0 untuk X anggota A, kita definisikan hasil bagi F per H adalah fungsi yang didefinisikan sebagai F per H kali X sama dengan Fx per Hx untuk semua X anggota A. Selanjutnya, terdapat sebuah teorema yaitu misalkan A merupakan himpunan bagian dari R. F dan G adalah fungsi-fungsi pada A ke R, dan C merupakan anggota R titik klaster dari A. Selanjutnya, misalkan B anggota R. Maka untuk yang pertama, jika limit F sama dengan L, di mana X mendekati C, dan limit G sama dengan M, di mana X mendekati C, maka limit F plus G, di mana X mendekati C sama dengan L plus M, dan limit F min G, di mana X mendekati C sama dengan L min M. Kemudian limit Fg, di mana X mendekati C sama dengan L kali M, dan limit BF di mana X mendekati C sama dengan BL.
Kemudian yang kedua, jika fungsi H merupakan A mendekati R, di mana Hx tidak sama dengan 0 untuk semua X anggota A, dan jika limit H sama dengan H, di mana X mendekati C itu tidak sama dengan 0, maka limit F per H, di mana X mendekati C sama dengan L per H. Untuk pembuktiannya, secara alternatif, teorema ini dapat dibuktikan dengan menggunakan teorema 3.2.3 dan teorema 4.1.8. Sebagai contoh, misalkan Xn sebarang barisan dalam A. Sedemikian sehingga Xn tidak sama dengan C untuk semua N anggota N, dan C adalah limit Xn. Menurut teorema 4.1.8 bahwa limit Fxn sama dengan L, dan limit Gxn sama dengan N. Di pihak lain, definisi 4.2.3 mengakibatkan Fg dikali Xn sama dengan F dikali Xn, G dikali Xn untuk semua N anggota N. Oleh karena itu, suatu aplikasi dari teorema 3.2.3 menghasilkan limit Fg dikali Xn sama dengan limit Fxn dikali Gxn. Selanjutnya didapatkan limit Fxn dikali limit Gxn, dan terakhir didapatkan Lm. Selanjutnya ada sebuah teorema, yaitu misalkan A himpunan bagian dari R, di mana fungsi f A itu mendekati R dan C anggota R merupakan suatu titik klaster dari A jika Fx itu berada di antara A dan B untuk semua X anggota A dan X tidak sama dengan C, dan jika limit f ada di mana X mendekati C, maka limit f di mana X mendekati C itu berada di antara A dan B. Untuk pembuktiannya, jika L sama dengan limit Fx di mana X mendekati C, maka menurut teorema 4.1.8 bahwa jika Xn sebarang barisan bilangan real, sedemikian sehingga C tidak sama dengan Xn, di mana Xn itu merupakan anggota A untuk semua N anggota N. Dan jika barisan Xn konvergen ke C, maka barisan Fxn konvergen ke L. Karena Fxn itu berada di antara A dan B, untuk setiap N anggota N, berarti menurut teorema 3.2.6 bahwa L itu berada di antara A dan B. Barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.